Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang fraud. Perkenalkan, nama saya Kamelia Mustafa dan rekan saya yaitu Muhammad Raihan Saputra, Ihsan Ramadan, Nadia Heninawati, dan Nadira Aulia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan definisi fraud. Fraud atau kecurangan adalah penyajian laporan keuangan palsu secara sengaja dengan menghilangkan atau menambah jumlah tertentu untuk menipu pemilik hak dari laporan keuangan tersebut. Unsur-unsur fraud. Yang pertama, terdapat salah saji. Yang kedua, masa lampau atau sekarang. Yang ketiga, fakta bersifat material. Yang keempat, kesengajaan atau tanpa perhitungan. Yang kelima, dengan maksud. Yang keenam, adanya yang dirugikan dari salah saji tersebut. Yang ketujuh, menimbulkan kerugian. Yang kedelapan, menguntungkan pelaku atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaku. Faktor penyebab fraud. Yang pertama, adanya tekanan. Yang kedua, adanya kesempatan. Yang ketiga, adanya rasionalisasi. Yang keempat, lemahnya jeratan hukum. Yang kelima, faktor individu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Heninawati. Baik, selanjutnya ini adalah bentuk atau jenis-jenis dari fraud. Menurut ACFA atau Association of Certified Fraud Examiners, mengklasifikasikan fraud ini menjadi 3 tingkat atau biasa disebut dengan fraud tree, yaitu yang pertama ada penyimpangan atas aset, kemudian ada pernyataan palsu, dan yang terakhir ada korupsi. Penyimpangan atas aset seperti apa sih? Seperti contohnya itu stock of name, yang dimana di kartu stoknya itu menyatakan jumlah sekian, namun pada kenyataannya tidak tersedia barang tersebut. Nah, itu disebut dengan penyimpangan aset. Yang kedua, pernyataan palsu. Pernyataan palsu ini biasanya dilakukan oleh pihak-pihak tinggi seperti manajemen ataupun manajer yang mereka itu melakukan ini dengan tujuan untuk menutup-nutupi keadaan keuangan perusahaan tersebut. Dan yang terakhir itu adalah korupsi. Nah, korupsi ini adalah fraud yang paling susah untuk dideteksi karena mereka ini menyangkut dengan kerjasama oleh pihak lain. Contohnya itu seperti suap menyuap pada kasus Meikarta. Nah, berdasarkan posisinya, pelaku fraud itu dibagi menjadi 3. Ada fraud yang dilakukan oleh karyawan, kemudian ada fraud yang dilakukan oleh manajemen, dan ada fraud yang dilakukan oleh pihak ketiga. Gimana sih contohnya dari pihak ketiga? Contohnya itu seperti false billing. Apa sih false billing? False billing ini adalah ketika kita sebagai perusahaan membeli sebuah supply atau membeli bahan baku ke supplier A. Namun ternyata yang menagih kepada kita itu adalah pihak B, yang mana pihak B ini tidak menyangkut pautkan dengan supplier A. Jadi kita membayar billing yang palsu seperti itu ke pihak si B ini. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dan juga tujuan dari mendeteksi fraud. Tujuan dari mendeteksi fraud ini adalah untuk menemukan dan juga membuktikan tindakan-tindakan ilegal yang dilakukan secara sengaja dan juga merugikan pihak lain. Sedangkan manfaatnya yaitu dengan kita memahami gejala si fraud ini, kita dapat mengidentifikasikan kondisi kecurangan yang kemungkinan besar akan terjadi atau telah terjadi. Dengan belajar dari kecurangan yang pernah terjadi, maka kecurangan ini dapat sedini mungkin ditangani oleh auditor internal atau manajemen. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh Nadira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penilaian fraud. Menurut Gerson et al. Tahun 2006, penilaian risiko fraud ini diartikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk mengidentifikasikan dan juga mengatasi kerentanan organisasi terhadap kecurangan internal maupun eksternal. Adapun tujuan dari penilaian risiko fraud ini yaitu untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasikan apa yang membuatnya paling rentan terhadap kecurangan. Pada dasarnya, penilaian risiko fraud ini itu membantu auditor dalam menentukan kapan dan juga di mana mereka harus memusatkan prosedur audit mereka. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk pencegahan fraud. Yang pertama itu ada membangun struktur pengendalian internal yang baik. Kedua, mengefektifkan aktivitas pengendalian. Ketiga, meningkatkan kultur organisasi. Keempat, mengefektifkan fungsi internal audit. Kelima, menciptakan struktur penggajian yang wajar dan pantas. Keenam, mengadakan rotasi pegawai. Ketujuh, memberikan sanksi yang tegas kepada pegawai yang melakukan kecurangan dan memberi penghargaan kepada mereka yang berprestasi. Kedelapan, ada menumbuhkan iklim keterbukaan di dalam organisasi. Kesembilan, menyediakan saluran-saluran untuk melaporkan kecurangan yang terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ihsan. Baik, seperti apa yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai definisi dari fraud sampai dengan bentuk-bentuk pencegahan untuk mengatasi terjadinya fraud. Sekarang ini saya akan menjelaskan mengenai peran dan tanggung jawab dari auditor internal terhadap fraud.
Adapun peran auditor internal dalam menangani terjadinya kecurangan atau fraud adalah yang pertama, preventing fraud atau mencegah kecurangan. Yang kedua, detecting fraud, yakni mendeteksi kecurangan. Dan yang ketiga ada investigating fraud, yakni melakukan investigasi kecurangan. Selain itu ada tanggung jawab dari auditor internal dalam mencegah terjadinya fraud. Menurut standar internal auditor nomor 3, tanggung jawab auditor internal dibagi menjadi dua, yakni yang pertama, internal auditor harus memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang memadai atas kecurangan agar dapat mengidentifikasi kondisi yang menunjukkan tanda-tanda fraud yang mungkin terjadi. Yang kedua, internal auditor harus mempelajari dan menilai struktur pengendalian perusahaan untuk mengidentifikasi timbulnya kesempatan terjadinya kecurangan seperti kurangnya perhatian dan efektivitas terhadap sistem pengendalian internal yang ada. Selanjutnya, bagian kesimpulan. Kesimpulan dari fraud internal audit adalah bahwa fraud atau kecurangan adalah penyimpangan dalam penyajian laporan keuangan yang dilakukan secara sengaja untuk menipu pemilik hak dari laporan keuangan. Kecurangan dapat terjadi di lingkungan organisasi, biasanya disebabkan oleh beberapa faktor pendorong, seperti tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi atau pembenaran. Lebih lanjut, kecurangan dapat dilakukan oleh siapapun di dalam organisasi, baik itu karyawan, manajemen, maupun pihak ketiga. Untuk mencegah terjadinya fraud, maka diperlukan upaya-upaya pencegahan dengan memahami terlebih dahulu gejala kecurangan dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat menyebabkan terjadinya fraud, dan upaya pendeteksian untuk setidaknya jika terjadi fraud, maka dapat ditangani sedini mungkin oleh auditor internal. Dalam hal ini, auditor internal memiliki peran yang sentral meliputi upaya pencegahan, pendeteksian, dan pelaksanaan investigasi, serta bertanggung jawab untuk memperoleh pemahaman atas kecurangan dan mengidentifikasi ruang-ruang yang memiliki kesempatan terjadinya kecurangan. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.